Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahim kediaman kami ini. Mari kita sama-sama menindaklanjuti tazkirah kita. Saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka menstabilkan, meminimalisir keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan insya Allah kita akan dicatat dan tercatat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kesempatan tazkirah pada sore hari ini kami akan menghaturkan satu ayat Al-Quranul Karim, dan kalau ada waktu nanti insya Allah ditindaklanjuti berikutnya. Surat Qaf ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Hadirin pemirsa rahimakumullah, redaksi Al-Qur'an di situ pertama yang kelihatan dan muncul kalimah laqad wa laqad. Ada lam, ada qad, litakid, sesungguhnya. Wa laqad khalaqna, dan sungguh aku, kami telah menciptakan al-insana, manusia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti kalimah tersebut, walaqad khalaqnal insana. Ini kalau kita telusuri di tafsir, beberapa tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir, pasti ada sebab musabab, asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Ada apa di situ? Ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, diantaranya yaitu menginformasikan bahwa nabi-nabi terdahulu, maksud Nabi Nuh dan lain-lain, umatnya itu selalu protes dan tidak ikut apa yang diajak oleh para nabinya. Bahkan menghina kepada nabi-nabinya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Daud dan sebagainya. Maka Allah di situ menekankan walaqad khalaqnal insana, itu pertama. Dan sungguh aku telah menciptakan al-insana, maf'ulnya manusia. Jadi kita ini sudah memaklumi, sudah menyadari bikinan Allah. Keberadaan kita itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dengan sendirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini. Yang penting yang perlu kita garis bawahi di situ, kenapa? Khalaqna. Padahal Allah kan mufrad. Allah kan tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah kan satu. Tapi di situ dinyatakan laqadna, khalaqna, laqad khalaqna, dan aku sungguh telah menciptakan. Kok tidak kholak tu? Sebenarnya kholak tu, tapi kok kholakna? Ada apa di situ?
Itu li ta'dzim, li tafdil, li takrim, li takbir. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengutamakan Allah. Maka Allah sendiri mengatakan khalaqna. Sama dengan atin ada kan khalaqnal insana fi ahsani takwim. Aku Allah telah menciptakan manusia fi ahsani takwim, dalam bentuk yang bagus. Takwim. Ini atin. Sementara sini di Al-Qaf atau surat Qaf ayat ke-16, walaqad khalaqnal insana. Nah, di situ. Kemudian kalimat berikutnya wa nahnu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ini juga pakai jamak. Kok tidak wa a'lamu? Kenapa wa na'lamu? Padahal kan Allah tadi itu kan mufrad, kan tunggal, kan esa, ahad. Tapi juga pakai wa na'lamu. Bukan a'lamu. Sama ini. Sama tafsirnya. Tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui getaran-getaran, bisikan-bisikan yang ada dalam diri manusia. Allah tahu apapun yang bergetar, yang ada niatan, yang ada azam di dalam diri manusia, Allah mengetahui. Wa na'lamu ma nuwaswisu bin nafs. Jadi tahu persis. Kalau kita kan nggak tahu kalau nggak ikrarkan. Malaikat pun nggak tahu kalau nggak diikrarkan. Tapi Allah tahu persis. Kenapa? Yang menguasai kita itu dari rambut sampai kuku, kaki. Allah tahu persis itu. Jalannya, saraf. Allah tahu semua itu, berapa ratus ribu saraf. Tahu Allah. Jadi kalau kita jujur, kalau kita sampai tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mohon maaf. Mungkin ya pikirannya naksun, kurang pikiran. Maka untuk itu kita harus betul-betul iman pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan di situ. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Yang ketiga, pertama walaqad insana, yang kedua wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh, yang ketiga wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sama ini. Kok wa nahnu? Kok tidak wa ana? Sama itu. Dari khalaqna wa na'lamu wa nahnu, sama pakai jamak semua itu. Kalimah pakai jamak. Mutakalim ma'al ghair, bukan mutakalim wahid. Padahal Allah wahid, Allah Isa, Allah tunggal. Ini li ta'dzim, li takrim, li tafdil dan seterusnya. Ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat nadi. Nah, ini kekuasaan Allah seperti itu. Jadi kita jangan sampai tidak paham kenapa kok pakai nahnu, kenapa pakai kholakna, kenapa pakai na'lamu. Padahal Allah tidak, ini artinya ini dita'dzim, ditakrim, ditafdil untuk mengagungkan Allah, untuk mengisahkan Allah, untuk mentafdilkan dan untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu persis, jangan sampai kita nggak tahu. Berikutnya ayat yang ke-17, di situ jelas sekali. Di situ ada kalimat iyyatalaqal muttaqiyani anil yamin wa anis simal qa'id. Nah, ini jelas sekali di situ. Ingatlah. Jadi kita suruh ingat, suruh tadzkirah, suruh muhasabah. Ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu sebelah kiri. Ini di situ. Jadi kita itu kemanapun didampingi oleh malaikat dua. Malaikat raqib dan malaikat atid. Jelas sekali di situ. Kanan-kanan ada, kiri ada. Kanan ada, kiri ada. Nanti di ayat berikutnya, ayat ke-18, itu yang raqib, itu yang di sebelah kanan, yang atid di sebelah kiri. Ini selalu mengikuti kita. Jadi apapun akan tercatat dan dicatat oleh malaikat tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Lah ini ayat yang ke-18, ma yalfidhu fi qaulin illa ladaihi raqibun
atidun. Nah, jelas sekali di situ. Jadi apapun yang dilafalkan di situ dalam tafsirnya di kitab tafsir Ibnu Katsir, yatakallamu, yaltaf itu yatakallamu, yang berbicara, yang ada kalamnya. Kalau yang cuma apa namanya kata orang Jawa itu apa? Di batin itu nggak dicatat. Karena nggak kelihatan. Yang dicatat oleh Raqib dan Atid sesuai dengan nas Al-Quran ini, yalfidu min qaulin yatakalamu, jadi yang ada kalamnya. Nah, ini yang dicatat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu yang kedengaran dengan lisan kita ini, telinga kita ini yang dicatat oleh Allah. Sama dengan kita ghibah, menjelekkan orang lain. Itu yang dicatat, yang terdengar. Kalau cuma kata orang Jawa cuma ngerasani, apa ngerasani? Nah, ngerasani itu belum dicatat karena belum kelihatan. Sesuai dengan nas, ma yalfidu min qaulin. Yatakalamu min qaulin. Jadi yang betul-betul sudah ada suaranya itu yang dicatat oleh Raqib maupun Atid. Yang bagus-bagus, yang hasanah-hasanah dicatat oleh Raqib. Yang Atid, yang jelek-jelek, wah ini Pak Jainal ini banyak ngomong tapi nggak ada apa-apanya. Itu dicatat oleh Raqib, oleh Atid tadi. Jelas sekali di situ. Jadi yang dicatat, yang sudah yatakalam, yang kedua bibir ini sudah bergetar atau bergerak, itu yang dicatat. Nah, lari kepada ini untuk ibadah itu sudah ada aturan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak sesuai dengan konsep yang ada. Artinya, kalau membaca Fatihah, ya dibaca. Dari bismillah sampai waladhdallin, itu dibaca. Nggak boleh hanya dibatin. Nah, nanti si malaikat Raqib nggak mencatat kalau begitu. Sesuai dengan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi qaribun atidun. Jadi yang terbaca Allahu Akbar kedengaran. Tapi jangan keras-keras, cukup kalau kita niatkan usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu telinga kita, telinga yang membaca itu dengar. Satu. Yang kedua, Fatihah dibaca, jangan dibatin. Kadang kan cuma dibatin aja. Itu nggak benar. Meskipun makmum tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Jangan keras-keras, cukup telinga kita ada getaran masuk suara itu Bismillah. Kan begitu. Karena di dalam sholat ini kan masih Isra Mi'raj, ada 4 yang harus dibaca dalam sholat itu. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus kedengaran untuk diri kita. Jangan keras-keras, asal kita dengar. Kedua, Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin. Harus kedengaran untuk kita. Artinya, kedua bibir kita itu bergerak. Nanti ya sama malaikat Raqib akan tercatat sesuai dengan nas ini. Yang ketiga, tahiyat. Tahiyat akhir. Itu harus terbaca. Tidak boleh diam aja kita. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Dan seterusnya. Itu harus dibaca. Jangan kita diam aja tanpa gerakan kedua bibir. Enggak, harus digerakkan. Lah, yang terakhir, yang keempat, salam. Salam harus dibaca. Assalamualaikum warahmatullah. Sedang assalamualaikum boleh, warahmatullah bagus, wabarakatuh lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang kebanyakan di sholat-sholat fardu. Kecuali wabarakatuh biasanya ahlussunnah, wabil sunnah dzihin itu dibaca untuk sholat jenazah. Itu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu jenazah, itu biasanya pakai itu. Tapi kok biasa kita assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Itu dibaca, didengarin. Jadi dalam sholat ini hanya 4 ini. Bacaan yang harus kita dengar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah dan Bismillah sampai waladhdallin.
Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salam assalamualaikum warahmatullah. Ini harus dibaca dan harus kedengaran. Ini akan dicatat dan itu sesuai rukun sholat kita. Selama di batin, ya itu nggak masuk konsep mayal fidu min kaulin illa laiti qarib wa atid. Itu kira-kira hadirin jamaah pemirsa rahimakumullah. Minta tazkirah kita sekalian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.